dari kasus-kasus yang, nyelundup pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai akan bekerja keras mencegah masuknya barang bekas atau thrifting di pelabuhan. Menteri Keuangan Purbaya mengaku pihaknya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktik nakal impor produk ilegal yang menekan industri dalam negeri. Niat Purbaya mencegah masuknya barang pakaian bekas ilegal alias thrifting kian kukuh. Menteri Keuangan itu mengaku akan lebih teliti agar semua barang ilegal itu tidak beredar di Indonesia. Purbaya bahkan berniat akan memasang mata lebih banyak agar tidak ada celah bagi barang ilegal masuk ke Indonesia. Salah satunya melakukan pengawasan di pelabuhan. Menkyu Purbaya juga akan melakukan investigasi untuk membongkar praktek nakal impor ilegal. Ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalah mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya Pak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Langkah tegas Purbaya melawan praktek pakaian bekas ilegal tidak main-main. Purbaya mengklaim gebrakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Pertanian menargetkan 11 komoditas strategis untuk produksi pada tahun depan. Di antaranya padi ditargetkan mampu mencapai 60,34 juta ton, jagung 18 juta ton, dan telur ayam 7,7 juta ton. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan 11 komoditas utama atau strategis untuk produksi pada tahun depan. Program itu termasuk untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Pada 2026, Amran mengatakan Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi sebesar 60,34 juta ton, gabah kering giling atau setara 34,7 juta ton, jagung 18 juta ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, tebu 39,5 juta ton, kopi 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi, kerbau 514 ribu ton, daging ayam 4,3 juta ton, dan telur 7,7 juta ton. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2026 yaitu kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, rancangan program prioritas Kementerian Pertanian dari tahun 2026 difokuskan pada 1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya. Amran menambahkan pada tahun depan Kementerian Pertanian telah mendapat jatah anggaran 40,1 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas 23,8 triliun, nilai tambah dan daya saing industri 6,6 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi 747 miliar, dan dukungan manajemen 8,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, persoalan ketergantungan Indonesia pada impor kedelai kembali menjadi sorotan di parlemen. Dalam rapat kerja DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menegaskan bahwa kedelai seharusnya diberlakukan sebagai komoditas strategis yang wajib diprioritaskan pemerintah.
Titik menyoroti tingginya konsumsi kedelai masyarakat Indonesia, terutama karena tempe dan tahu menjadi makanan pokok di seluruh penjuru Nusantara. Kondisi tersebut dianggap ironis karena bahan bakunya masih didominasi impor. Ia menyebut kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 300 hingga 400 ribu ton. Titik mengingatkan bahwa tingginya angka konsumsi kedelai membuat fokus pengembangan komoditas tersebut menjadi keharusan. Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai itu harus jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun. Produksi kita cuma 350 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, Pak. Banyak sekali. Itu kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya Pak. Nah, ini kan kita konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi Kementerian Pertanian sudah bisa swasembada beras, kemudian sudah bisa swasembada jagung, tolong ke depan swasembada kedelai. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau OSDM Yulio Tanjung menjamin ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM aman selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Yuliot bahkan menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan peningkatan ketahanan stok nasional dari standar 23 hari menjadi 27 hari. Ketahanan stok BBM ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan rangkaian hari besar setelah Nataru mulai dari Imlek hingga Ramadan dan Idul Fitri. Adapun salah satu yang menjadi prioritas pemerintah yakni kebutuhan BBM bersubsidi Pertalite, di mana kebutuhan nasional Pertalite sendiri mencapai 39 juta kiloliter per tahun. Untuk Nataru, ya kita kan juga ini akan meningkatkan stok di dalam negeri. Jadi dari standar yang ada, itu kan juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, itu justru kita akan meningkatkan dari standar 23 hari itu menjadi 27 hari. Jadi untuk mengamankan stok Nataru, karena Nataru itu kan juga akan menyambung dengan hari keagamaan lain. Ini ada Imlek dan juga ada puasa dan juga dalam rangka menyambut Lebaran. Jadi ya kita juga harus memastikan bahwa stok BBM di dalam negeri tersedia cukup. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat realisasi pagu anggaran hingga 21 November 2025 baru mencapai 55,9%. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.